Di bab pertama ada pendahuluan. Di sini kita membahas latar belakang masalah, fokus riset, tujuan dan manfaat penelitian kualitatif. Oke, pada bagian latar belakang masalah, revolusi era globalisasi. Kemajuan teknologi komunikasi berlangsung sangat cepat. Kehadiran smartphone saat ini bukan hanya sekedar alat bantu pengirim pesan singkat biasa, melainkan sudah berevolusi menjadi kebutuhan utama dan pusat seluruh aktivitas hiburan, edukasi, serta relasi bagi remaja. Keterikatan generasi Z. Sebagai generasi digital native yang tumbuh bersama internet murni, remaja Gen Z cenderung memiliki keterikatan mental yang sangat tinggi dengan gawai. Mereka mengandalkan smartphone secara terus-menerus untuk membangun identitas diri di dunia maya. Permasalahan utama penelitian. Yang pertama, ada perubahan pola komunikasi. Terjadinya pergeseran mendasar dari komunikasi fisik yang kayak isyarat nonverbal ke arah komunikasi termediasi digital yang terbatas. Yang kedua, ada fenomena pubbing. Perilaku mengabaikan lawan bicara di dunia nyata karena terlalu asik menatap layar smartphone saat berkumpul bersama. Yang terakhir, ada penurunan kualitas relasi. Kurangnya kedalaman emosi dan keintiman sejati akibat obrolan langsung yang kerap terinterupsi notifikasi dan lebih sering via darling. Tujuan utama penelitian. Yang pertama ada eksplorasi esensi, yaitu memahami fenomena dan esensi pengalaman hidup remaja secara mendalam dalam memaknai interaksi sosial di era smartphone. Yang kedua, ada pola komunikasi, mengidentifikasikan perubahan cara dan preferensi komunikasi digital serta dampaknya terhadap relasi tatap muka. Dampak sosial, yaitu mengkaji perubahan sikap seperti tingkat empati, kepedulian sosial, dan kepekaan remaja dengan lingkungan sekitar. Manfaat hasil riset. Manfaat teoritis memberikan sumbangan keilmuan sosial berupa kerangka konseptual baru mengenai penerapan teori sosiologi, fenomenologi, dan interaksi simbiolik di tengah masifnya pergeseran relasi digital generasi Z. Menjadi bahan evaluasi mandiri atau refleksi diri bagi remaja, orang tua, dan dunia pendidikan agar lebih bijaksana dan seimbang dalam membatasi waktu layar demi interaksi nyata yang sehat. Metodologi penelitian. Subjek dan pengumpulan data. Subjek merupakan mahasiswa aktif Universitas Bina Sarana Indonesia yang mewakili generasi Z. Data dikumpulkan melalui teknik observasi partisipan pasif di lingkungan kampus serta metode wawancara mendalam. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang bab 2 kita akan membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang definisi teori utama, karakteristik generasi Z, dan bentuk interaksi sosial. Yang pertama, karakteristik generasi Z. Hakikat smartphone. Telepon genggam multifungsi, terintegrasi dengan modem, prosesor, dan aplikasi canggih menurut Williams dan Sawyer. Handphone ini bukan lagi sekedar alat telepon, melainkan pusat kendali akses cyber personal. Ada juga mentalitas generasi internet, tumbuh di ekosistem digital matang, ditandai oleh kemampuan multitasking digital. Ketergantungan ekstrim pada jaringan, serta lebih nyaman berekspresi melalui media teks ataupun media sosial. Yang kedua, ada bentuk interaksi sosial. Pertama,
interaksi langsung atau face to face. Bentuk tatap muka fisik murni merupakan bentuk komunikasi terkaya karena menghadirkan intonasi, bahasa tubuh murni, dan kedekatan kontak mata secara simultan. Yang kedua adalah interaksi tidak langsung atau mediated. Hubungan sosial yang terjalin dengan perantara teknologi. Komunikasi ini mendominasi keseharian Gen Z yang bergantung penuh pada aplikasi chat. Yang ketiga ada interaksi quasi-mediated. Komunikasi tidak langsung yang sifatnya searah atau terbatas, seperti berinteraksi dengan influencer ataupun konten-konten yang sering kita lihat di media sosial. Landasan teori. Yang pertama ada teori interaksi simbolik. George Herbert Mead dan Herbert Blumer melihat bahwa manusia bertindak atas dasar makna subjektif yang disepakati bersama. Smartphone di sini dimaknai sebagai simbol eksistensi dan alat pengukur tingkat kepedulian sosial peer group. Ada teori use and gratification. Remaja adalah penonton atau audiens aktif. Mereka memilih media seperti Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp secara sadar untuk memenuhi kepuasan afektif seperti hiburan, menonton konten, ataupun sekedar hanya untuk menghilangkan rasa bosan. Landasan teori yang ketiga ada determinisme teknologi. Marshall McLuhan menyatakan, "The medium is the message." Teknologi bukan sekedar pelengkap, melainkan kekuatan yang dominan untuk mendikte pola pikir manusia serta mengubah struktur interaksi sosial manusia untuk membentuk norma moral sosio-psikologis baru di kalangan remaja. Bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, Rafli. Di sini kita bab 3 ingin membahas metodologi dan temuan, profil narasumbernya, hasil observasi lapangan, dan data wawancara mendalam. Yang pertama di sini ada profil subjek atau narasumbernya. Di sini kami menggunakan ada inisial, usia, jenis kelamin, lama penggunaan sosial medianya, kategorinya. Yang pertama ada inisial JP, yaitu Jason Patrick dengan usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kurang lebih lama penggunaan gawainya sekitar 8 tahun, aktifnya kurang lebih 6 jam per hari. Ada Muhammad Rafli, itu saya, 19 tahun, laki-laki, kurang lebih 7 tahun, aktifnya 6 jam per hari juga. Ada juga Yostama Olamido, 21 tahun, laki-laki, kurang lebih 9 tahun penggunaan gawainya, kategori aktifnya kurang lebih 6 jam per hari. Ada juga Galang Putra, 20 tahun, laki-laki, kurang lebih 8 tahun, lama penggunaan gawainya, kategori aktif penggunaan sosial medianya, kurang lebih 6 jam per hari. Ada juga Ilham Agung, 22 tahun, laki-laki, kurang lebih 10 tahun penggunaan lama gawainya, kategori aktif di sosialnya kurang lebih 6 jam per hari. Di sini ada hasil observasi lapangan, kurang lebih 6 jam, waktu layar ada rata-rata, ketergantungan ekstrim, kategori aktif di sosialnya kurang lebih 6 jam per hari. Di sini ada hasil observasi lapangan, kurang lebih 6 jam, waktu layar ada rata-rata, ketergantungan ekstrim, observasi 2 minggu di area kampus BSI membuktikan bahwa remaja secara konstan memeriksa layar smartphone setiap 10 sampai dengan 15 menit sekali. Multitasking berganti aplikasi cyber, Instagram, TikTok, WA, memicu hilangnya atensi fokus penuh pada kegiatan akademis real atau yang nyata. Di sini juga ada dinamika motivasi dan kebiasaan. Yang pertama ada akses efektif atau emosi dan hiburan narasumber seperti Yostama Olamido atau saya, Muhammad Rafli, mengakui TikTok dan YouTube berfungsi sebagai ruang rekreasi instan yang melarikan mereka dari stres dunia perkuliahan fisik, menawarkan kepuasan hiburan instan yang adiktif. Ada juga di sini dilema respon cepat, kemudahan koordinasi grup, WhatsApp justru memicu tekanan sosial bawah sadar. Keterlambatan membalas pesan sering diartikan kelompok sebaya sebagai pengabaian hubungan.
Di sini ada bab 4, pembahasan dan diskusi akan disampaikan oleh teman saya. Ini selanjutnya ada bab 4, pembahasan dan diskusi. Analisis fenomenologi, paradoks, konektivitas, dan pergeseran nilai relasi sosial. Yang pertama itu ada paradoks konektivitas. Dekat di layar atau jauh di lapangan, temuan utama riset membuktikan adanya ironi besar. Smartphone mendekatkan hubungan jarak jauh, namun justru merusak kedekatan fisik yang sedang berlangsung secara real time. Di sekitar mereka, kebiasaan pubbing meluas di kalangan mahasiswa dan mulai dianggap wajar, meski secara sadar diakui mereduksi atau mengurangi nilai keintiman obrolan secara langsung. Next ada reduksi kompetensi sosial. Yang pertama, reduksi isyarat fisik, kehilangan kepekaan, intonasi dan bahasa tubuh murni akibat kenyamanan text based murni di aplikasi obrolan. Yang kedua, komunikasi terkurasi. Remaja mendesain visual diri ideal lewat emoji atau stiker, menghindari resiko emosional, obrolan tahap, dan muka spontan. Yang selanjutnya, risiko misinterpretasi, meningkatkan kesalahpahaman interpersonal akibat ketiadaan modulasi suara langsung dalam pesan digital. Next, bab 5 dibaca oleh teman saya. Bab 5, kesimpulan dan saran bagi mahasiswa: membiasakan digital detox berkala dan melatih etika smartphone off saat sedang berinteraksi langsung di lingkaran pertemanan. Bagi BSI, menyelenggarakan ruang diskusi interaktif non-digital, kampanye literasi digital sehat, serta ajang interaksi fisik murni. Bagi keluarga, membangun kesepakatan bebas gawai di waktu intim keluarga seperti makan bersama demi mempertahankan hubungan emosional yang hangat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.